bagi kalian yang suka mendengarkan cerita novel. Kembali lagi nih di channel aku, Fitriania Aurelia. Seperti biasa, di sini aku akan melanjutkan lagi cerita novel sebelumnya yang berjudul Istri Rahasia. Episode 52 ya teman-teman. Tetapi sebelum kita ke cerita novelnya nih, alangkah baiknya bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriania Aurelia, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan seputaran cerita novel terbaru dari channel aku. Oke, langsung saja kita ke cerita novelnya. Desi tersentak mendengar jawaban suaminya. Apa maksudmu? Walaupun mereka menikah, mereka tidak akan bahagia. Percuma saja kalau hanya putri kita yang mencintai Devan. Sedangkan Devan sama sekali tidak mencintainya. Angel semakin terisak dalam tangisnya. Yang dia takutkan terjadi, ayahnya merestui keinginan Devan. Tapi Desi melihat suaminya dengan tidak percaya. Devan menundukkan kepalanya, merasa lega karena Gunawan mengerti akan keputusannya. Namun, ada juga rasa bersalah karena kembali melihat Angel menangis lagi. Om sangat mengerti keputusanmu, Gunawan melihat Devan. Terima kasih Om, saya sangat menghargai itu. Perasaan memang tidak bisa dipaksakan. Kita sudah hidup di zaman modern. Perjodohan sudah bukan zamannya lagi. Om sudah memikirkannya berkali-kali. Takut kalian menikah nanti hanya karena ingin menuruti kehendak orang tua saja, mengorbankan pilihan dan kebahagiaan kalian sendiri. Om lega, kamu berani mengatakannya. Devan menganggukkan kepalanya. Tapi, aku sangat mencintainya, Papa. Ucap Angel terisak. Papa tahu, nak. Tapi cintamu saja tidak cukup. Dalam berumah tangga, harus dua pihak yang saling mencintai. Maka rumah tangga akan bahagia. Aku yakin Devan juga mencintaiku, Pa. Angel masih berusaha membujuk ayahnya. Dia hanya sedang tergoda oleh wanita murahan saja. Desi tersentak kaget. Apa maksudmu, nak? Apa Devan mencampakkanmu karena wanita lain? Iya, Mah. Wanita itu sudah berhasil menggoda Devan. Benar seperti itu, Devan. Aku memang mencintai wanita lain, Tante. Tapi dia bukan wanita penggoda. Berani sekali kamu berselingkuh dari anakku. Desi memelototinya. Maafkan saya, Tante. Tapi seperti apa yang Om tadi katakan, perasaan tidak bisa dipaksakan. Dan perasaan saya kepada wanita itu tiba-tiba muncul begitu saja. Dari sana, saya baru sadar akan perasaan saya kepada Angel yang sebenarnya. Saya tidak mencintainya. Dan kalaupun saya tetap menikahinya, rumah tangga kami tidak akan bahagia. Terserah apa katamu, yang Tante tahu, kamu sudah berselingkuh dari Angel, dan Tante tidak akan memaafkannya. Desi nampak sangat marah. Sudah, keputusan yang diambil Devan benar dengan membatalkan pernikahannya dengan putri kita. Gunawan menengahi. Kalau kamu ingin melihat putri kita bahagia, restui keputusan Devan untuk membatalkan pernikahan. Kenapa Papa melakukan itu? Aku akan bahagia kalau aku
Devan menikah dan hidup bersama. Angel semakin terdesak. Desi semakin erat memeluk putrinya. Kamu salah, nak. Kamu tidak akan bahagia kalau Devan tidak mencintaimu. Lupakanlah Devan. Walaupun tidak mudah, Papa yakin kamu bisa. Devan beranjak dari duduknya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak karena Om sudah sangat mengerti. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Om. Apalagi selama ini saya telah banyak melakukan kesalahan. Sama-sama, Om dan keluarga juga meminta maaf. Mereka bersalaman. Saya harap hubungan baik keluarga kita akan tetap berjalan. Tentu saja, semuanya tidak akan berubah. Devan nampak akan meninggalkan mereka. Tunggu dulu. Desi memanggil Devan. Suamiku memang menerima keputusanmu, tapi tidak denganku. Melihat putriku menangis seperti itu, membuatku tidak akan membiarkan kamu dan wanita itu hidup bahagia. Kalian tidak boleh bahagia di atas penderitaan putriku. Maafkan saya, Tante. Saya mengerti jika Tante sangat marah. Devan pergi meninggalkan mereka. Pergilah liburan ke luar negeri, nak. Lupakan Devan. Kamu akan dengan mudah mencari penggantinya. Gunawan mengusap pundak putrinya. Apa menurutmu semudah itu? Desi melihat sini suaminya. Harusnya kamu mendukung putrimu untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan Devan. Kalau aku seperti itu, aku sama saja ingin membuat putriku menderita. Lebih baik dicintai, nak, daripada harus mencintai. Dicintai, jika ditinggalkan, kita tidak akan terlalu kehilangan. Mencintai, kamu akan lelah karena harus menggapai cintanya. Suatu saat kamu akan mengerti itu. Devan masuk ke mobilnya. Perasaan lega kembali dirasakannya, walaupun dengan sedikit kemarahan dari ibunya Angel. Paling tidak, Gunawan, ayahnya mendukung keputusannya untuk membatalkan pernikahan mereka. Devan menghidupkan mesin mobilnya, melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke sebuah tempat. Beberapa kali dia melihat spion dan sebuah mobil kembali mengikutinya, membuatnya tersenyum kecil. Devan membawa mobilnya ke sebuah wisata bekas pabrik yang sudah lama terbengkalai. Sesampainya di sana, dia membawa mobilnya dengan perlahan sehingga mobil yang mengikutinya juga melaju dengan kecepatan lambat. Mau apa dia ke sini? Tanya si penguntit yang menyetir. Tunggu, siapa mereka? Salah seorang temannya menunjuk kerumunan banyak orang. Tunggu, ini jebakan. Dia sudah tahu kita mengikutinya. Putar arah, cepat. Ketiganya terlihat panik, namun sayang, mobil mereka sudah dikepung oleh beberapa puluh motor dari berbagai arah. Seorang pria menghampiri mereka dan memintanya untuk turun. Ketiganya turun dengan ketakutan. Mereka melihat banyaknya orang berpakaian rapi, memakai jas, namun dengan wajahnya yang terlihat sangar, membuat nyali mereka menciut seketika. Apa mau kalian? Tanya salah seorang dari mereka dengan terbata-bata. Seharusnya
Kami yang bertanya, "Apa mau kalian terus mengikuti bos kami?" Nandu menghampiri lebih dekat orang itu. "Kami hanya disuruh, tolong ampuni kami. Kami tidak tahu dia bos kalian. Kami berjanji tidak akan mengikutinya lagi." "Benarkah?" tanya Nandu tajam. "Kami tidak akan mengikutinya lagi. Kami berjanji, tolong lepaskan kami." Ketiganya bersujud di bawah kaki Nandu. "Kalian tidak tahu, orang yang kalian ikuti adalah bos besar kami. Kami tidak tahu. Maafkan kami, Tuan. Apa kalian tahu, kami adalah gangster yang terkenal sadis dan tidak segan untuk membunuh. Ampuni kami tidak tahu. Sekarang kalian sudah tahu. Kami berjanji tidak akan mengikutinya lagi. Nyawa kami taruhannya." Teman-teman, apakah kita akan memberi mereka ampun? Habisi saja mereka, bakar, bunuh saja, tembak, patahkan lehernya. Ampun, ampun. Ketiganya bersujud memohon ampun sambil menangis. Teman-teman, sepertinya mereka sudah ketakutan. "Tolong lepaskan kami. Kami berjanji tidak akan mengikuti bos kalian lagi." "Baiklah, kalau begitu, kami akan melepaskan kalian kali ini. Akan tetapi, kami akan terus mengawasi kalian. Kalau sampai kalian kedapatan kembali mengikuti bos kami, maka kami tidak akan segan untuk menghabisi kalian bertiga. Kami tidak akan mengikutinya lagi. Kami berjanji." "Baiklah, pergilah sekarang sebelum kami berubah pikiran." Ketiganya bangun dengan tergesa-gesa, kembali memasuki mobil, dan langsung melanjutkan kendaraannya dengan sangat kencang. Sepeninggalan mereka, Nandu tertawa terpingkal-pingkal, diikuti oleh orang-orang yang bersamanya. "Berhentilah tertawa. Mana bayaran kami?" ucap salah seorang dari mereka, membuat Nandu menghentikan tawanya. "Cepatlah, sedikit Pak, saya dapat orderan ini," ucap salah seorang dari mereka sambil melihat ponselnya. "Mengantri ke belakang. Yang rapi, jas yang kalian pakai, silahkan kalian bawa untuk kenang-kenangan." "Terima kasih. Lain kali kalau perlu bantuan lagi, jangan segan untuk meminta bantuan kami lagi ya." Nandu tersenyum sambil membagikan uang 100.000 kepada puluhan pengemudi ojek online. Nah, sudah selesai cerita novelnya. Next video aku akan melanjutkan lagi cerita novelnya. Aku Fitriania Aurelia. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.